guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, sebenarnya di video kali ini aku bakal bercerita karena salah satu subscriber aku ada yang berkomentar. Ini komentarnya, buat vlog tentang kehidupan di asrama dong ya. Jadi akhirnya aku buat video ini karena juga di video sebelumnya, video yang ini itu yang lihat juga udah lumayan banyak, walaupun mungkin nggak terlalu ya, mungkin tapi aku udah menganggap itu udah banyak gitu lah ya. Sekiranya kalau udah masuk 80-an, aku bakal membuat video lagi, dan itu udah masuk. Apalagi aku akan lebih seneng kalau kalian sampai 100 yang nonton. 200, 300 gak boleh. Ayo guys, langsung aja ditonton videonya karena itu benar-benar seru juga. Karena klasifikasi kan, tambang aku juga ngevlog ya kan, pertama kali ngevlog waktu itu. So, tanpa panjang lebar langsung aja kita mulai. Jadi di sini yang pertama, pasti kalian juga udah tahu kalau aku itu kan mondok ya kan. Jadi ketika aku udah tes itu dan keterima, itu aku sekolah di MTSN 2 Jombang. Ini dia penampakan sekolahnya ya guys. Dan aku memilih asrama 1 Al-Masyari Putri. Ini dia asramanya. Nih penampakannya. So, jadi mulai dari awal aja deh. Juli tanggal 16 kalau nggak 17 itu kan aku diantar. Dimana di situ tuh aku udah ditetapin untuk udah bisa nginep. Ya udah, akhirnya barang aku semuanya dibawa ke asrama. Dan pas sore itu ternyata itu adalah saat-saat dimana aku ditinggal. Aku harus memulai awal pertama kali aku mulai kehidupan baru di sana. Aku harus bisa menganggap bahwa asrama itu rumah aku gitu. Dan rasanya itu antara senang sama sedih. Itu campur-campur aduk, dimana gitu pas ditinggal rasanya tuh benar-benar aku tuh pengen nangis, cuman aku tahan. Dan di saat itu tuh masih boleh bawa HP sih untungnya, jadi aku masih bisa WA-WAan sama mama aku. Ya udah ya kan, mulai satu hari kebagian lah aku untuk merasakan hal baru di sana. Aku nggak tahu rasanya gimana. Yang jelas aku belum bisa merasakan aku kerasan, itu belum ada rasa kayak gitu. Terus akhirnya beberapa lama masuk kelas 1 bulan, itu aku belum merasakan kerasan. Jadi di sana itu ada mbak-mbak yang baik, pastinya nggak ada yang jahat. Cuman pastinya kalau anak baru tuh masih kayak belum bisa akrab sama yang lain ya kan, belum bisa banyak komunikasi, belum bisa deket banget gitu. Cuman di saat itu ada satu mbak itu tanya ke aku guys, aku akhirnya bisa curhat sama mbak tersebut. Namanya Mbak Hani. Mbaknya baik, cantik, kalem, ya kayak gitulah. Itu awal pertama kali aku deket sama Mbak Hani ya kan. Terus semakin lama alhamdulillah semakin kenal sama yang mbak lainnya gitu. Jujur di asrama itu aku sendiri yang kelas 7. Kalian pasti kaget ya, aku yang kelas 7 sendiri. Dan kalian nggak tahu rasanya karena pastinya di asrama itu pasti banyak kan yang seangkatan ya kan, nggak mungkin sendiri. Tapi aku sendiri. Ya aku mungkin berpikir dalam lubuk hati aku, mungkin Allah memberikan ini kepada aku, ini jalan yang terbaik dari yang di atas untuk aku. Dan akhirnya ya aku menjalani sekitar dari Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan lah sampai November. Dan akhirnya 14 November aku pulang kan sampai sekarang. Ya itu. Jadi ketika masuk ke bulan Oktober aku udah bisa merasakan aku kerasan. Karena jujur ada pernah mbak cerita kalau jatuh dari tangga itu artinya kamu udah kerasan gitu. Karena jujur aku juga pernah jatuh pas itu. Dan itu tuh pas mau sholat maghrib jamaah.
Itu aku nangis ya, pastinya kan sakit. Dan banyak bilang terus gak apa-apa lek misalnya kamu gak kuat salat dewi kalau salat jamaah. Aku tetap milih untuk ikut jamaah ya kan, karena aku kuat ya kan, nggak terlalu sakit banget sih. Itu tuh jatuhnya 4-5 anak tangga. Jadi ya ampun rasanya sakit ya, tapi nggak sakit-sakit banget sih. Ya udah, habis itu dikasih air ya kan, habis itu ya udah sholat kayak biasanya. Kehidupan di asrama itu mungkin bisa dibilang nggak seenak kayak kehidupan di rumah, tapi jujur ya buat kalian, aku mau kasih suatu pembelajaran. Kalau kalian mondok, kalian bisa merasakan adanya suatu hal yang baru yang belum pernah kalian rasain dari awal mungkin. Terus akan ada sesuatu yang bisa mengubah sikap kita yang dulu mungkin kita malas, gak rajin ibadah. Di situ ketika kalian mondok, yakinlah itu semua bisa berubah. Jujur Filza di pondok itu rajin banget. Kalau pagi kan itu pastinya langsung bangun tuh langsung di bel kan, di bel itu langsung sholat jamaah turun. Nggak bisa kalian tidur bilang nggak bisa, langsung harus turun ya turun, karena emang waktunya gitu. Setelah itu pasti wajib banget ngaji pastinya. Jadi Filza setiap subuh pasti tuh ngaji, nggak ngaji. Habis itu ya bebas, karena itu kan udah masuk pagi ya. Biasanya kayak kegiatan yang harus lakuin biasanya gimana? Nyuci baju, nyetrika, ngapain ya? Belajar, macam-macam gitu. Nggak ada kalian megang HP, main gadget gitu, nggak ada di situ. Tapi karena masih ada musim gini, Mbak Ketua Asrama aku boleh bawa HP untuk kita buat WA gitu. Tapi pastinya itu megangnya nggak sering kan, pastinya juga antri, dan itu belajar sabar juga itu antri. Dan biasanya dari pagi sampai siang itu aku ngelakuin pekerjaan yang seharusnya aku kerjain ya, kayak nyuci, pokoknya jemur gitu. Pokoknya aku isi waktu luang aku dengan kesibukan aku gitu. Karena memang kalau di pondok itu waktu aku lebih banyak banget yang kosong. Kalau di rumah, kekosongan aku isi dengan main HP kalau di rumah. Dan ada yang berubah dari aku. Aku ngerasa kalau aku di pondok, aku bisa lebih bisa menunjukkan aku ini bisa. Aku bisa lebih rajin sholat, ngaji, nggak main HP lagi. Tetapi ketika aku di rumah, tapi nggak ada yang berubah gitu, karena ada HP. Jadi aku tetap nggak bisa mengendalikan diri aku karena ada HP. Jadi aku megang HP terus ya kan. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Mungkin karena udah kebiasaan ya kan. Jadi gunanya mondok ini untuk apa sih guys? Untuk bisa merubah sifat kalian mungkin yang dulu buruk bisa jadi baik. Insya Allah, bismillah, kalau kalian memang niat gitu. Terus kalian di sini bisa lebih mandiri. Dimana kalau sekolah pastinya udah nggak diantar orang tua, kalian biasanya jalan kaki, pulang jalan kaki, dan mungkin banyak banget pergaulan di luar sana. Dengan kalian mondok, kalian akan bisa belajar dengan bisa kalian tuh menjaga pergaulan kalian. Dimana karena kalian dulu udah yang SMP terutama, yang udah merasa dirinya balik. Di sini tuh apa ya guys? Kalau sekolah biasa mungkin gak terlalu terjaga, karena kalian pasti pulang sekolah, mainlah keluar. Kalau mondok tuh nggak bisa, itu pasti udah di dalam asrama terus, karena juga jarang boleh keluar asrama. Itu kita harus di dalam terus gitu. Tapi kalau dari pagi sampai sore tuh kayak nggak ada kegiatan, jadi kayak terserah, kayak ngelakuin biasa-biasa aja. Tapi ketika habis sholat maghrib, istighfar itu udah full kegiatan kayak dinia, kadang-kadang bahasa Inggris gitu. Misalkan sholat isya berjamaah, setelah itu bebas lagi. Kadang-kadang
mungkin ngapa-ngapain gitu, atau bisa langsung tidur, itu juga bisa. Pokoknya kehidupan di asrama nggak seenak kehidupan di rumah menurut aku. Tapi ketika aku udah masuk bulan Oktober, aku berpikir kehidupan asrama seenak yang aku bayangin daripada kehidupan di rumah. Kalau di rumah tuh kan kadang-kadang aku ngapa-ngapain tuh diganggu sama adik, belajar diganggu mereka karena kadang-kadang rame nih aja di rumah tuh ya kan. Tapi kalau di asrama enggak, karena mamanya sama, pendiam. Kadang-kadang kan juga ada yang rame gitu. Di sana itu ya beda-beda kan pasti sifat-sifat orang. Aku tuh anaknya dari SD tuh udah pendiam memang di kelas. Jadi pergaulan aku di asrama aku biasa-biasa aja. Aku suka sendiri. Tetapi bila aku terlalu sendiri, aku merasa kesepian dan membutuhkan seseorang untuk menemani aku. Ya contohnya seorang teman. Tapi kan Allah telah memberikan aku untuk mungkin tidak ada teman. Tetapi di sini orang tua aku selalu support aku, karena mereka mengajarkan aku untuk bisa menjadi seorang yang berguna untuk saat nanti, yang bisa membanggakan kedua orang tua, yang pastinya aku bisa mandiri, bisa menjaga pergaulanku. Mereka ingin aku menjadi yang terbaik gitu. Jadi mereka memilihkan aku untuk mondok, dan aku pasti mematuhi kata mereka, karena jujur SMP itu kita masih dianggap masih kecil. Jadi apapun kata orang tua kalian, ingatlah selalu turuti aja. Insya Allah ada syafaat dari yang di atas untuk kalian bila kalian menuruti kata-kata mereka. Setiap jalan bila kalian isi dengan doa, dengan hati yang ikhlas, pasti ada sesuatu yang datang yang tak terduga. Mungkin itu dari Allah SWT ataupun dari seorang, itu rahasia. Karena memang di dunia ini tuh penuh dengan teka-teki. Banyak yang tidak kita tahu, karena memang dunia tuh jahat. Dunia nyata itu isinya cuman kayak mungkin gadget, TV, apa ya, kayak nggak bisa jelasin lah. Jadi kesenangan dunia itu hanya sia-sia. Dunia yang nyata itu adalah di akhirat, guys. Ingat gitu. Jadi dunia ini kita cuman sementara, kita cuman istilahnya cuman mampir di sini. Kita akan berlama-lama di akhirat, ya kan? Jadi ingatlah, selalu berbuatlah baik kepada semua seseorang, siapapun itu, maupun itu seseorang teman, keluarga, kerabat. Berbaiklah selalu, jangan pelit-pelit. Aku juga selama mondok ada banyak yang aku terima. Aku jadi kayak lebih bisa menyadari atas kesalahan aku. Jadi kayak merasa sedih gitu, guys. Karena di pondok tuh diajarinnya juga banyak, apalagi waktunya dinia itu banyak ceramahan juga dari ustadz dan ustadzah pastinya. Kalau sama bunyinya itu biasanya diceramahin itu setelah dibaan itu hari Kamis malam. Dan di sini bisa disimpulkan mondok itu lebih enak daripada sekolah biasa menurut aku, setelah aku merasakannya. Memang ya, pagi-pagi berangkat sekolah ya kan, makan, sholat duha, terus siap-siap berangkat, jalan kaki, pulang ke asrama, ganti baju, terus melakukan kegiatan, tidur siang,
bangun, oh iya, sebelum tidur siang itu sholat dulu ya guys. Terus tidur siang, terus bangun sholat asar, mandi sore. Kalau aku itu makannya kan 2 kali kan ya, tapi kadang-kadang aku makan langsung makan sore sih. Kalau biasanya mbak-mbaknya tuh makan pagi makan malam, dan siang masuk jam 1 tuh udah disiapin sebenarnya makanan. Jadi aku sore tuh biasanya udah lapar, jadi aku makan. Tapi biasanya aku malam kan, tapi aku biasanya untuk sore karena malam biar aku bisa langsung tidur. Karena emang full banget kegiatan, apalagi di hari Jumat ada roan itu, apalagi kalau dapat kamar mandi nyikat guys. Itu malamnya aku pules tidurnya sampai ngiler. Oke guys, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Dimana aku bisa bilang kehidupan asrama aku setara dengan kehidupan di rumah. Karena aku udah merasa udah nyaman, udah kerasan mungkin ya. Walaupun tidak ada seorang teman, tapi mama papaku selalu menasihati, gak apa-apa. Karena kata mama papaku lebih enak sendiri. Kebanyakan teman itu pasti ada seseorang yang tersakiti dan tidak. Ada yang bolo-boloan, ada yang genggengan sama ini sama itu ya kan. Kalau sendiri, menyendiri tuh bisa lebih fokus satu titik, yaitu kepada dia, Allah SWT. Lebih bisa dilihat dia yakin dan dia benar-benar lillahi ta'ala karena aku. Yang di atas bilang seperti itu. Karena di sini kalian menuntut ilmu bukan karena teman ya kan, menuntut ilmu. Dan di sini aku udah mulai paham akhirnya. Oh, mondok itu enak. Dan aku ya guys, semoga aku bisa kerasan walaupun gak ada teman, terus dan aku bisa diberikan ketabahan, kekuatan, dan selalu pastinya lebih fokus ke pelajaran dan pastinya ke agama, kayak ibadah, puasanya, ngajinya gitu ya. Dan aku doain juga kalian juga bisa menemukan pilihan dimana di sini setiap langkah yang kalian pilih ada berkahnya dari Allah. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Ya cuman itu yang bisa aku sampaikan karena aku juga belum bisa mengutarakan semuanya. Cuman segitu aja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. The next video.